梦到过风雨花海的厮磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。相思多泪，心之内，总有那份情如流水成碎。大到天地不睡，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，没你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的。枕上柳树梦醒，可缓缓归。
sudah menolong. Siapa namamu? 小九。嘿！谁的青春笑人间雨？流年如故人相思路，零落雨相思离愁，还相思不得相思，相思几多篇幅？缘分无字的书，我想情深。相思不为相思，天不老人不负，缘分无字的书，但求与你同住，化惆怅与悲共舞，本来爱别离苦。Jenderal ya? Yang Mulia, bagaimana dengan cedera Anda? Matamu? Tidak apa-apa, tidak kena mata. Cepat duduk. Yang Mulia, aku tidak berani. Demi melindungiku, kau sudah menderita. Melindungi Yang Mulia adalah tanggung jawabku. Tanpa prajurit yang setia dan berani sepertimu, aku tidak akan bisa menahan serangan luar dan tidak bisa melindungi tanah airku. Jenderal Berkah, penolong nyawa, terima sujud dari Suandra. Yang Mulia, jangan. Walau Cingti berkorban demi Yang Mulia, tidak akan ada penyesalan. Aku berhutang nyawa padamu. Mulai sekarang, kita adalah saudara. Jika ada Song Suandra, maka ada Ye Jingti. Yang Mulia. Si Ming tidak membohongiku. Tidak kusangka kekuatan balasan begitu besar. Tidak masalah. Istirahat sebentar akan segera pulih. Selama Kaisar aman, tidak akan ada masalah. Kau sudah menolong. Siapa namamu? Xiaoju. Jingti, sudah ketemu?
Lapor Yang Mulia. Setiap prajurit yang selamat sudah diperiksa. Dan tidak ada yang bernama Xiao Jiu. Dalam sebuah perang, hamba khawatir kalau dia... Xiao Jiu itu cekatan. Kungfunya juga lumayan. Bisa melindungi sendiri di tengah medan perang. Jingti. Dia sudah menyelamatkan nyawaku. Harus temukan dia. Baik, Yang Mulia. Lapor Yang Mulia. Putra Mahkota sudah kembali dengan kemenangan. Pertempuran dengan negara Chong'an. Situasi perang buruk, kematian dan cedera parah. Ternyata dia masih hidup. Kabarnya Putra Mahkota hampir tewas di tangan jenderal negara Chong'an. Namun untungnya ada seorang prajurit yang bisa menyelamatkannya. Dan dia pun selamat. Ternyata tekadnya cukup kuat juga. Sujud kepada ayahanda. Ada masalah apa ayah mengumpulkan kami? Perang kali ini bagus. Terima kasih ayahanda. Perang untuk dua negara. Walaupun menang, namun korbannya juga tidak sedikit. Ini pertama kalinya kau pergi berperang. Bisa memiliki pencapaian seperti ini. Aku juga sudah bersyukur. Hanya saja akhir-akhir ini tubuhku tidak seperti dulu lagi. Masih ada satu yang harus dipercayakan padamu. Ayahanda ada perintah apa? Besok kau ikut aku ke makam Imperial. Baik, aku akan taat. Ayahanda? Ayahanda? Ayahanda kenapa? Tidak apa-apa. Aku tahu sendiri tentang tubuhku. Ayo, akan kubawa kau ke suatu tempat yang penting. Ayahanda, apa ini harta nasional negara Chengyu kita, Batu Lingbi? Benar. Ini adalah Batu Lingbi di legenda. Aku dengar saat negara Chengyu didirikan, di saat para leluhur memimpin pasukan melawan musuh dan terperangkap di keputusasaan, Batu Lingbi turun dari langit dan menolong nyawa para leluhur. Tidak salah. Di tahun itu, Raja, musuh terus mengirim pasukan. Kita tidak bisa mengimbangi kekuatannya. Jenderal Ye sudah memimpin pasukan kemari. Kita harus bertahan. Tunggu sampai pasukan datang. Teruskan perintah. Bertarung hingga titik darah penghabisan. Baik.
Saat itu raja sebelumnya diberkati mengalahkan musuh. Pasukan yang dikirim tiba tepat waktu, baru bisa ada kemenangan besar untuk kita. Dan baru bisa ada negara Chengyu menghindari malapetaka negara kita. Walaupun rumor di masyarakat ada sedikit dibesarkan, tapi juga bukan palsu. Setelah kembali ke kerajaan, batu giok ini dijadikan sebagai harta negara, dinamakan sebagai batu Lingbi. Setelah negara itu tidak berani mengusik lagi, dan ada kedamaian untuk 10 tahun, juga memulihkan negara Chengyu. Untuk melindungi negara dari keserakahan, raja sebelumnya memanfaatkannya untuk membangun makam imperial dan membangun kerajaan ini menjadi tempat untuk menyembunyikan batu Lingbi ini. Pantas saja aku tidak pernah melihatnya. Batu Lingbi ini sebagai harta negara Chengyu terlibat dalam masalah hidup matinya negara Chengyu. Sebelumnya, tempat ini hanya jika adalah raja sukses baru bisa tahu. Hari ini aku membawamu kemari karena ingin memberitahu rahasia kepadamu. Juga ingin percayakan tanggung jawab untuk melindungi batu Lingbi kepadamu. Xuanren, di saat masih ada negara Chengyu, bagaimanapun juga kau harus menjaga dan melindungi batu Lingbi. Ayahanda tenang saja. Aku akan lindungi batu Lingbi dengan nyawaku. Kelihatannya ini adalah kehendak langit. Hei, lihat itu di atas! Langitnya aneh sekali. Apa mungkin akan terjadi bencana? Keanehan seperti ini kelihatannya giok pengunci roh kemungkinan ada di negeri Chengyu. Nona. Salam Tuan. Nona jangan bangun. Silakan duduk. Hari ini, apa tubuh Nona ada sedikit lebih baik? Terima kasih atas perawatan saudara Amang ini. Hari ini tubuh saya sudah sangat membaik. Apa Nona mengingat apapun? Aku akhir-akhir ini bertanya ke seluruh tempat, tapi tidak menemukan petunjuk apapun tentang Nona. Penyakit Nona juga... Penyakit saya belakangan ini sudah membaik setelah makan obatnya, Tuan. Dan semoga saja tidak kambuh lagi. Saat itu kondisi pikiran Nona terganggu. Jadi aku tidak terus terang. Di tubuh Nona, selain luka jatuh dari tebing, juga ada racun yang langka. Aku mencoba menekannya dengan berbagai obat tumbuhan. Tapi efek obatnya kadang bagus, kadang buruk. Memalukan sekali. Janji yang harus dipenuhi untuk menjagamu tidak disangka dari pengalaman juga tidak bisa ketemu. Dan kau belum sembuh. Tuan, perkataan apa ini? Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Kebaikan hati dan kebajikan Tuan besar tidak akan bisa dibalas oleh saya. Hidup dan mati itu semuanya adalah takdir saya. Tuan tidak perlu memikirkannya. Mengenai masalah saya, Tuan juga tidak usah buang tenaga untuk bertanya lagi. Anggap saja saya adalah orang yang tidak penting. Nona, aku menemukan cara pengobatan yang baru untuk Nona. Mungkin akan mengobati penyakit Nona. Kuharap Nona mau mencobanya. Maaf sudah merepotkan Tuan. Sebenarnya orang seperti saya tidak usah begitu repot. Tuan, untuk apa ini? Untuk apa penghormatan besar ini? Nona bilang sendiri Nona adalah orang tidak penting. Tapi di hadapanku, Nona sangatlah penting. Jika Nona bersedia membantuku, suatu saat aku akan membalas budi. Aku akan berterima kasih. Tuan, sudahlah. Tuan sedang bicara apa? Yang seharusnya membalas budi itu seharusnya saya. Ada permintaan apa, Tuan? Katakan saja. Aku ingin sebuah harta. Aku mohon bantuan Nona. Tuan ingin harta seperti apa? Harta itu adalah batu Lingbi. Harta negara yang terkenal.
Sejujurnya, harta itu adalah tanda cinta dari mendiang ayah dan ibuku. Mendiang ayahku mati muda, kekayaan keluarga menurun, dan meninggalkan harta ini. Mendiang ibuku sering merindukannya. Sayang sekali aku tidak berbakti, tidak menemukan harta ini, dan membiarkan ibu meninggal dengan penyesalan. Lalu aku bersumpah, menemukan harta ini dengan berbagai cara untuk roh mendiang ayah dan ibuku. Nona, jika kau bisa membantuku, aku pasti sangat berterima kasih. Bakti Tuan membuat orang kagum. Saya akan membantu sampai akhir. Tapi batu Lingbi ini sekarang ada di mana? Batu Lingbi sekarang ada di dalam perbatasan negara Chengyu. Kalau begitu, bagaimana saya bisa membantu Tuan? Negara Chong'an sudah mengeluarkan sebuah pengumuman menghadiahkan 20.000 emas untuk mendapatkan harta ini. Kekuatan negara Chong'an lebih besar dibanding negara Chengyu. Jika kita mendapatkan bantuan dari negara Chong'an, pasti akan efektif. Kelihatannya Tuan dari awal sudah membuat keputusan. Asalkan Nona mau membantu, aku yakin pasti akan berhasil. Tuan tenang saja ya, saya akan berusaha sekuat tenaga saya. Ren-er. Ayahanda. Ren-er. Perkataan yang pernah aku bilang padamu. Kau harus ingat. Setiap saat. Ayahanda tenang saja. Aku akan selalu ingat Ayahanda. Ying-er. Ayahanda. Ying-er. Kau anak yang lebih tua. Harus membantu putra mahkota sepenuh hati. Harus membantu negara Chengyu kita agar aman tanpa masalah. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Ren-er, aku sudah bisa pergi menemui ibumu dengan tenang. Tabib, cepatlah. Raja sudah meninggal dunia. Ayahanda. Menteri Li, Iya, Yang Mulia. seluruh masalah pemakaman menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Baik, Yang Mulia. Song Xuan sebagai Yingwang, tempat ini sebagai kediaman raja. Sun Xian sebagai permaisuri. Terima kasih atas pemberkataan Raja. Raja sebelumnya sudah meninggal. Aku ingin perbaiki makam imperial. Pertama, untuk memenangkan roh raja sebelumnya. Kedua, untuk membuat nama raja sebelumnya terkemuka. Mulai hari ini, perbaikan makam imperial akan jadi tanggung jawab Menteri Pekerjaan. Aku di posisi raja ini akan menuruti segala peraturan raja terdahulu. Tetap jalankan caranya yang sederhana. Di kerajaan selain mengurus pemakaman, semuanya akan tetap sederhana. Raja dulu jujur dan baik hati dan bersimpati. Beliau mengampuni segalanya. Kita akan teruskan demi yang mulia raja terdahulu. Raja berwawasan luas dan bijaksana.
Lapor kepada Raja. Kemarin ada seorang bawaan bernama Tuan Ni yang datang ke kediaman hamba, mengatakan beliau bisa mendapatkan batu Lingbi. Sungguh? Sungguh. Cepat! Cepat bawa kemari! Mohon Tuan Ni untuk hadir. Ni Chuyin menyapa Raja. Tuan Ni, apa kau pernah melihat batu Lingbi? Jika hamba pernah melihat batu Lingbi, semua yang hadir di sini pasti tidak akan percaya. Namun legenda batu Lingbi, aku yakin pasti semuanya sudah familiar, kan? Tuan Ni, silakan bilang kau ada ide apa? Batu Lingbi tidak bisa diambil paksa. Hamba punya rencana cemerlang. Tidak membutuhkan senjata dan pasukan untuk mendapatkan batu Lingbi. Oh, aku ingin mendengarkan detailnya. Pahlawan dari zaman dulu itu adalah seorang wanita. Raja, kita bisa gunakan cara pengeratan hubungan. Pengeratan hubungan? Ini pengeratan Apa hubungan? maksudnya? Cara ini lumayan. Wah, akan tetapi, wanita cantik mana yang bisa bertanggung jawab berat? Raja, hamba ada seorang adik asuh. Apa mungkin sesuai untuk tanggung jawab ini? Mohon Raja memeriksanya. Wanita cantik Suan. Wanita cantik Suan hadir. Wah, sudah datang itu dia, sudah datang. Wah, cantik sekali. Cantik sekali ya. Sungguh cantik ya. Sungguh seorang benar wanita sekali. cantik yang susah ditemui. Iya. Hebat. Hamba Cuan memberi hormat kepada Raja. Angkat kepalamu. Wanita cantik, cepatlah berdiri. Terima kasih, Raja. Apa kau bersedia untuk mewakili negara Chong'an mempererat hubungan? Suatu kehormatan bagi hamba jika bisa membantu Raja. Tuan Ni, katakanlah dengan pengeratan hubungan ini, bagaimana bisa mendapatkan batu Lingbi? Wang Jun, jika Tuan merasa adik asuh saya mampu bertanggung jawab, bagaimana kalau menjadikannya sebagai anak angkat? Dengan status putri mempererat hubungan dengan negara Qingyu. Dengan begini, maka akan lebih mudah mencari tahu tentang batunya dan juga sangat cocok dan teratur. Hamba juga bisa membantu di sekitarnya. Bagaimana pemikiran Raja? Kalau begitu silakan. Kalian bawa turun orang ini. Baik. Raja, apa maksudnya ini? Kau kira seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas sanggup membuat negara Chengyu dengan sukarela menyerahkan batu Lingbi? Ide itu sungguh konyol. Aku lihat kau seperti mata-mata yang telah dikirim negara Chengyu. Aku tidak tahu kau ada niat jahat apa. Memangnya kau pikir aku bisa memberi toleransi terhadap dirimu? Cepat, bawa orang ini dan masukkan ke penjara langit. Baik. Penampilan cantik, sopan santun, sungguh susah ditemukan. Jika kau hari ini mematuhiku, maka besok aku akan menjadikanmu wanita cantik, Li. Bagaimana? Raja, lepaskan! Raja, jaga sikap Anda! Wanita cantik! Masalahnya sudah begini. Walaupun sudah menerima tenaga bantuan, juga sudah tidak bisa. Tidak kusangka Raja begitu tergila-gila dengan adik asuhku. Bagaimana kau bisa keluar dari penjara langit? Sebelumnya, hamba pernah bilang ke Raja, kalau tidak mendengar perkataan saya, pasti akan menyesal. Hamba sengaja merencanakan itu demi Raja dan negara Chong'an. Sebenarnya kau ini siapa? Orang yang datang untuk membantu Anda. Raja, jika hamba bilang hamba bisa menghidupkan Chung Wan kembali, apa Anda bersedia? Tidak mungkin. Orang yang sudah mati, bagaimana bisa hidup kembali?
Baiklah. Jika kau bisa buatku melihat dengan mata sendiri Nona Cuan hidup kembali, maka aku akan percaya padamu dan juga menjadikanmu sebagai penasihat. Kalau begitu, mohon berikan tangan raja kepada hamba. Ini... Raja, kali ini hamba harap Anda bisa membuat keputusan yang benar. Jika Wang Jun merasa adik asuh hamba sanggup tanggung jawab ini, bagaimana kalau dijadikan anak angkat? Mempererat hubungan dengan negara Chengyu dan mencari batu rohnya di istana kerajaan. Hamba juga akan membantu di sekitarnya. Bagaimana pemikiran raja? Penampilan Nona Cuan cantik sekali, baik dan sopan, sungguh susah ditemukan. Aku mengangkatmu sebagai anak angkat, memberikanmu status putri. Pilihlah hari dan waktu yang baik untuk pergi mengikat hubungan. Terima kasih, Raja. Cuan, hormat kepada ayahanda. Putri, cepatlah berdiri. Tuan, nasihat Tuan sangatlah membantu. Aku jadikan kau sebagai penasihat Chong'an. Waduh, ini kenapa jadi begini? Terima kasih, Raja. Kenapa dia bisa jadi penasehat? Aneh. Kita menang dari negara Chong'an. Semua ini karena pengorbanan dari para prajurit. Kita akan memberikan penghargaan. Yang meninggal dikubur di dalam peti mati. Yang terluka akan diobati. Setelah sembuh, tidak akan berperang demi negara. Semuanya pulang ke desa, hidup dengan baik. Terima kasih atas anugerah Raja. Bangkitlah. Ya, Cingci, dengarkan Tita. Ya, Cingci, berani dan bijaksana di medan perang, setia melindungi, diangkat sebagai Jenderal Besar Sun Wu. Hamba berterima kasih. Apakah prajurit Xiao Xiu sudah ditemukan? Hamba telah gagal. Masih belum menemukannya. Jenderal, perintahkan pada semuanya untuk mencarinya. Siapapun yang menemukannya, aku akan beri hadiah besar. Baik. Bangkitlah. Terima kasih, Raja. Lapor kepada Raja. Baru-baru ini negara Chong'an mengirimkan dokumen untuk kirim wanita cantik ke sini untuk mempererat hubungan. Bagaimana pemikiran Raja? Raja negara Chong'an menjalin hubungan pernikahan untuk menekan perang. Para menteri, bagaimana pendapat kalian? Lapor kepada Raja. Negara Chong'an penuh dengan niat jahat. Mereka serakah. Yang hamba khawatirkan, ini adalah siasat jahat mereka. Perkataan Jenderal Ye kurang tepat. Kekuatan negara Chong'an itu di atas negara kita. Teritori negara kita sering diserang dan diganggu. Rakyat menjadi miskin, tidak punya rumah dan menderita. Negara Chong'an menunjukkan niat baik. Ini titik balik untuk kedamaian kedua negara. Apa mungkin Jenderal Ye hanya demi diri sendiri membuat karir bagus di medan perang dan tidak memikirkan keamanan untuk rakyat? Apa maksud perkataan Raja Ying? Karena negara Chong'an berulang kali menyerang wilayah kita, itu adalah bukti ambisi mereka yang ingin menguasai negara kita. Sekarang mereka sudah kalah perang. Hamba khawatir ini adalah siasat mereka untuk menikam kita dari belakang. Hamba merasa
Perkataan Jenderal Ye mengenai kewaspadaan itu masuk akal. Tapi hubungan kedua negara akan menjadi harmonis. Kali ini walaupun kita menang, namun ada perbedaan pada kekuatan negara kita. Terlebih lagi saat perang sudah menggerakkan semuanya. Kita tidak sanggup melakukannya berulang. Harap Raja membuat keputusan yang adil. Betul sekali. Jika kita menolak untuk mengikat hubungan, negara Chong'an akan marah, dipermalukan, dan akan terjadi lagi. Kalau begitu aku ingin bertanya pada Jenderal Ye. Apa kau ingin membiarkan prajuritmu berperang dengan lapar? Jangan keras kepala. Kau kira negara Chong'an akan menyerah begitu saja? Mereka terus melatih tentara mereka agar bisa menguasai kita. Dasar bodoh. Kau? Sudah, jangan bertengkar. Aku sudah membuat keputusan. Soal mengikat hubungan ini, aku izinkan. Raja. Jenderal Ye, perselisihan kedua negara sudah lama. Rakyat tidak bersalah dibunuh. Aku sudah tidak sanggup menahannya. Aku ingin laksanakan kebijakan raja terdahulu. Tidak sanggup lihat raja menderita karena perang. Beberapa tahun ini hidup di bawah bayangan perang, membuat gelisah setiap saat. Karena Chong'an punya niat baik, maka aku tidak punya alasan untuk menolak. Mengenai rencana untuk menjadi lebih kuat, aku menyetujuinya. Masalah melatih pasukan perang, aku percayakan padamu. Bubar. Bubar! Angkat keluar raja. Raja. Kakak? Kakak kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba kakak sakit seperti ini? Adik perempuan asuh. Aku perkenalkan seseorang padamu. Ling Xiang menyapa putri. Tidak usah begitu hormat. Dia itu... Dia seperti... Ling Xiang, kau kenalkan identitasmu. Baik. Keluargaku saat itu miskin. Ayahku sakit berat, tapi tak punya uang untuk berobat. Aku menjual tubuh untuk menolong ayah. Untungnya bertemu Tuani. Dia mencarikan ayah dokter dan memberi bantuan keuangan. Baru ayahku bisa sembuh. Sudahlah. Tuan punya kebajikan terhadapku. Aku akan membalas budi. Kakak sangat berbakti dan suka menolong. Jika ada orang yang kesusahan, pasti tidak akan berdiam diri. Pencarian harta kali ini demi keinginan hati ibunya. Sayang sekali. Harta kali ini, aku awalnya ingin menemanimu. Tapi tidak kusangka. Kakak. Kakak. Penyakit lamaku kambuh lagi. Kung Fu Ling Xia tinggi. Dia bisa mewakiliku melindungimu. Jika ada masalah apapun, kau bisa berdiskusi dengannya. Aku akan membantu putri dan tuan sepenuh tenaga. Adik perempuan asuh, aku sudah menggambarkan bentuk hartanya. Simpan baik-baik ya. Jika ada bahaya apapun, langsung saja kau bakar. Kakak tenang saja ya. Adik perempuan asuh, pencarian harta kali ini tidak bisa diprediksi. Kau demi niat kakak laki-lakimu ini, aku terima kasih padamu. Kakak duduklah dan istirahatlah. Kakak tunggu kabar saja ya. Cuan akan berusaha sepenuh tenaga. Aksi ini akan sangat berbahaya, jadi hati-hatilah. Kakak, kalau begitu Cuan pamit dulu. Tuan Iblis. Tuan Iblis memang menderita karena serangan balasan. Kenapa harus buang tenaga mengubah penampilan Ling Xiang menjadi seperti Minsu? Menambah luka di atas luka. Mau membuat Jihang menjadi berguna untukku. Memangnya kenapa dengan serangan balasan? Membuat dia berubah menjadi seperti Minsu. Untuk meyakinkan Jihang yang tidak tahu apapun. Dengarkan perkataanku. Tuan Iblis cerdas.
Lapor kepada Raja. Hamba datang melapor tentang masalah mencari Xiaoju. Bagaimana? Hamba menemukan 3 prajurit yang bernama Xiaoju. Namun di antara mereka, tidak ada yang pernah menyelamatkan Raja saat itu. Selain itu, di antara yang tewas dan terluka, tidak ada yang bernama Xiaoju. Apa mungkin kalau dia bukan prajurit? Apa mungkin rakyat yang salah masuk ke medan perang? Kalau begitu harus memperluas pencarian sampai di seluruh negeri. Tentu saja. Dia adalah penolongku. Aku harus menemukannya. Suruh pelukis buat salinan gambar ini. Tempel di seluruh negara. Harus temukan orang ini. Baik.珍藏的爱恋被续写成篇，惦念成卷，等展阅的画面只润色你的眼，偏偏偏偏因你改变，像隔世的情欢回味。阅尽了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是匆忙的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪催变，是繁华褪尽无声忘却，心已不变，我心口人间的甜。